Hadir, Bu, hadir. Yang selanjutnya David. Hadir, Bu. Yang selanjutnya Saj Kusuma. Hadir, Bu. Endiko. Hadir. Imam. Hadir, Bu. Ardian. Hadir, Bu. Andika. Hadir, Bu. Baik, yang tidak hadir yaitu cuma Reni aja ya. Nah, pada pertemuan kali ini materi kita yaitu permainan bola kecil atau permainan bulu tangkis. Nah, indikator pada materi pembelajaran kali ini yaitu siswa harus mampu menganalisis dan mampu mempraktikkan gerak spesifik, cara memegang raket yang baik, melakukan pukulan servis, dan melakukan pukulan forehand. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan dan mempraktikkan gerakan memegang raket dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan dan mempraktikkan pukulan servis dalam permainan bulu tangkis. Dan yang ketiga, siswa mendeskripsikan dan mempraktikkan gerakan pukulan forehand dengan benar. Nah, Ibu akan membahas terlebih dahulu apa itu bulu tangkis, atau murid ada yang tahu apa itu permainan bulu tangkis? Bisa menjawab? Halo, ada yang tahu? Permainan yang menggunakan kok dengan raket. Oke, baik, tapi kurang tepat, jawabannya sudah benar. Nah, permainan bulu tangkis yaitu permainan yang dilakukan oleh dua orang, yaitu disebut dengan single atau tunggal, maaf. Dan dua orang pasangan yang saling berlawanan yang disebut double atau ganda. Nah, sudah banyak atlet bulu tangkis yang menyumbangkan prestasi untuk Indonesia, terutama pada ajang-ajang internasional, seperti Liana Natsir, Tantowi Ahmad, Kevin Sanjaya, Markus, dan banyak lainnya. Nah, untuk semua atlet tersebut juga membutuhkan banyak proses dan sesi latihan untuk mencapai ajang-ajang internasional tersebut. Jadi, anak-anak sekalian, jangan patah semangat dan teruslah berproses. Itu sedikit motivasi dari Ibu untuk anak-anak semuanya ya. Nah, anak-anak sekalian, manfaat dari permainan bulu tangkis ini ada yang tahu? Menyehatkan, Bu. Gimana Ardian? Manfaatnya menyehatkan badan. Iya, boleh. Ada lagi? Untuk refreshing. Untuk prestasi, Bu. Ya. Nah, Ibu akan jawab lagi, yaitu ada untuk menguatkan otot lengan, untuk menguatkan otot kaki, dan untuk kelincahan. Jadi anak-anak pada materi bulu tangkis ini, anak-anak harus mengerti dan mempraktekkan teknik dasar bulu tangkis, yaitu teknik memegang raket, teknik memukul pukulan servis, dan teknik pukulan forehand. Nah, anak-anak dapat berlatih terlebih dahulu agar mempraktikannya dengan benar. Untuk yang tidak mempunyai raket, bisa meminjam temannya, ataupun berkelompok, tapi jangan banyak-banyak karena masih dalam situasi pandemi seperti ini. Yang tidak mempunyai raket, bisa latihan menggunakan voles tangan terlebih dahulu, untuk menguatkan persendian pada otot tangan agar tidak kaku saat memukul raket. Dan tidak harus dilakukan di lapangan bulu tangkis, boleh dilakukan di teras rumah yang luas ataupun lapangan yang luas. Dan untuk yang ingin melakukan di gor juga bisa. Selanjutnya Ibu akan menampilkan bahan ajar pada materi bulu tangkis ini. Mohon disimak baik-baik ya. Untuk yang mencatat boleh, untuk referensi bahan pembelajaran di rumah nanti. Apakah sudah keluar PPT-nya? Halo?
Masih loading, Bu. Oh, Belum keluar, Bu. bentar ya. Tapi ini punya Ibu sudah keluar ya? Astagfirullah. Masih belum ya? Belum, Bu. Masih belum, Bu. Masih belum keluar PPT-nya? Belum, Bu. Masih hitam. Sebentar ya. Taekwondo. Sudah keluar anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Baik, Ibu akan membahasnya. Nah, ini slide pertama, ada covernya. Terus yang kedua, nah yang kedua yaitu tujuan. Tadi Ibu sudah menyimpulkan tujuannya di awal tadi, tapi akan mengulang kembali. Nah, yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan dan mempraktikkan gerakan memegang raket dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan dan mempraktikkan pukulan servis dalam permainan bulu tangkis. Dan yang ketiga, peserta didik mendeskripsikan dan mempraktikkan pukulan forehand dalam bulu tangkis. Nah, selanjutnya yaitu pengertian bulu tangkis. Tadi sudah Ibu bahas juga. Langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, ini sejarahnya. Sejarah bulu tangkis yaitu dimainkan dengan kok dan raket. Kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut juga di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Inggris sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecock sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Ibu akan lanjut saja. Nah, ini penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang dan ke Republik Rakyat Tiongkok dan Siam atau sekarang Thailand selagi mereka mengolonisasi Asia. Ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Nah, olahraga kompetitif bulu tangkis ini diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pun atau India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memakainya secara bersaingan. Oleh sebab itu, kota Pun dikenal sebelumnya sebagai Puna. Permainan tersebut juga dikenal sebagai Puna pada masa itu. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada partai dalam permainan bulu tangkis. Nah, ada 5 partai yang bisa dimainkan dalam bulu tangkis, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, ini gambar lapangan bulu tangkis. Pada gambar lapangan ini, panjang lapangan bulu tangkis adalah 13,40 meter dan lebar lapangan bulu tangkis 6,10 meter. Jarak garis servis depan dari garis net yaitu 1,98 meter. Jarak garis servis tengah dari garis samping lapangan 3,05 meter. Jarak garis belakang untuk permainan ganda dari garis belakang lapangan 0,76 meter. Dan jarak garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan 0,46 meter. Nah, tinggi net
yaitu 1,55 meter, dan tinggi tiang net 1,52 meter. Nah, yang selanjutnya yaitu perlengkapan. Yaitu selanjutnya yaitu teknik dasar dari bulu tangkis, dari cara memegang bulu tangkis atau cara memegang raketnya. Itu ada 3 macam: pegangan forehand, pegangan backhand, dan pegangan pukul kasur atau Amerika. Di sini ada yang tahu apa itu pegangan forehand? Kurang tahu, Bu. Baik, akan Ibu jelaskan. Nah, pegangan forehand yaitu raket berhadapan pada posisi miring, kemudian dipegang oleh ibu jari. Dari jari telunjuk seperti tangan mengepal. Posisi pegangan tidak boleh berubah-ubah. Usahakan untuk pegangan selalu menyerupai seperti huruf V, atau saat memegang raket pastikan anak-anak tetap rileks dan tidak kaku, sehingga pukulan yang akan dihasilkan sangat kuat. Yang selanjutnya pegangan backhand, apakah ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Oke, baik. Ini yang jawab nih di semua ya. Tidak ada yang lainnya. Ada yang tahu enggak yang lain? Belum tahu, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan lagi. Nah, teknik backhand ini adalah teknik dengan cara hampir sama dengan forehand, tetapi posisi tangan sedikit dimasukkan ke dalam. Untuk pegangan tangan berada pada raket yang lebar, gunakan kekuatan pergelangan tangan untuk melakukan latihan pukulan ke kanan atau ke kiri, dan ke belakang atau ke depan. Nah, teknik pegangan forehand ini sering sekali digunakan oleh pemain ganda. Yang selanjutnya, pegangan kasur atau Amerika. Ada yang tahu? Belum, Bu. Baik, Ibu Baru akan dengar, jelaskan Bu. lagi. Nah, pegangan kasur atau Amerika ini, jari telunjuk itu menempel pada bagian pegangan raket yang luas atau lebar. Pada teknik ini sangat cocok digunakan untuk pukulan smash. Atau namun sulit digunakan jika melakukan netting atau memegang seperti pukulan backhand. Nah, ini pegangan gripnya. Simak baik-baik ya. Nah, selanjutnya langsung saja Ibu lanjut ke slide berikutnya, yaitu teknik pukulan. Nah, teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke lapangan lawan. Terdapat macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu diantaranya pukulan servis. Nah, pukulan servis ini merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Macam-macam pukulan servis, yaitu ada pukulan servis pendek, ada pukulan servis panjang, ada pukulan servis mendatar. Ada yang tahu dari 3 pukulan servis ini? Saya tahu, Bu. Oh, oke, Nindya. Ini dijelaskan. Iya, dijelaskan, tidak apa-apa. Lebih baik. Oke, Nindya. Servis pendek dengan mengarahkan shuttlecock dengan tujuan kedua sasaran, yaitu sudut titik potongan antara garis servis di depan dengan garis tengah dan garis servis dengan garis tepi, sedangkan jalannya shuttlecock menyusur tipis melewati net.
Yang servis panjang? Saya, Bu. Oke, Ardian. Servis panjang. Servis panjang adalah pukulan servis yang dilakukan dengan cara memukul shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh di garis belakang bidang lapangan. Baik, betul sekali. Yang selanjutnya, ada yang tahu servis mendatar atau flick service? Tidak ada yang tahu? Saya coba menjawab, Bu. Baik, Nindya. Gerakan servis yang perlu dilakukan dengan cara memukul kok, menggunakan posisi tangan dan raket yang mendatar. Baik, bagus sekali jawaban Nindya. Beri tepuk tangan Nindya dengan Ardian. Terima kasih. Nah, ini adalah gambaran cara melakukan teknik pukulan servis. Baik, sudah jelas? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya yaitu ada pukulan forehand. Pukulan forehand ini merupakan jenis teknik mendasar dalam permainan bulu tangkis, yakni mengayunkan raket dari belakang badan sementara telapak tangan berada di hadapan kok. Ketika kita melepaskan pukulan, usahakan badan sedikit menyamping atau miring dan kaki sejajar, dengan yang terkuat berada di belakang sebagai tumpuan. Nah, yang di bawah ini adalah gambarnya. Nah, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah melakukan pukulan forehand. Yang pertama yaitu peganglah raket dalam posisi forehand, genggam raket dengan rileks. Sebelum melakukan pukulan forehand, bergeraklah cepat sehingga posisi badan berada di depan shuttlecock. Posisi kaki kiri depan, sementara posisi kaki kanan berada di belakang. Segaris lurus dengan shuttlecock. Yang berikutnya, posisi badan dimiringkan sejajar dengan arah kaki, dan pukullah shuttlecock sambil bahu diputar ke depan. Biarkan gerakan tangan terus ke bawah. Yang selanjutnya yaitu sistem pindah bola. Nah, Ibu akan menjelaskannya. Sebelum pertandingan dimulai, harus ditentukan salah seorang pemain dari tiap-tiap pasangan sebagai orang pertama. Pilihan ini berlaku untuk setiap set yang dimainkan. Yang kedua, jumlah poin genap atau ganjil menentukan posisi atau orang pertama saat melakukan servis. Yang ketiga, setiap pasangan mempunyai 2 kali kesempatan servis, masing-masing untuk tiap pemain sebelum pindah bola, kecuali servis pertama pada tiap-tiap awal set tidak dapat mendapat kesempatan kedua. Nah, yang selanjutnya, saat pindah bola, servis pertama selalu dilakukan oleh pemain yang berada di sebelah kanan, bukan oleh orang pertama. Nah, berikutnya sistem rally point. Sistem rally point ini, setiap pasangan hanya mendapat 1 kali kesempatan servis, tidak ada servis kedua. Nah, servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan yang telah diraih oleh pasangan tersebut. Pemain yang sama akan terus melakukan servis sampai poin berikutnya diraih oleh lawan. Nah, ini tadi adalah bahan ajar dari permainan bulu tangkis atau permainan bola kecil. Apakah ada yang belum paham atau bisa ditanyakan kembali? Saya paham, Bu. Yang lainnya? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah, Ibu nanti akan kirim file ini atau PPT ini ke grup WhatsApp ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak dapat menganalisis terlebih dahulu dan mempresentasikannya hasil tugas, yaitu membuat analisis cara memegang raket yang benar dan mempraktikkan gerak pukulan, servis, dan pukulan forehand dibentuk dalam sebuah video. Nah, dan untuk anak-anak yang ingin langsung belajar praktek bisa berkelompok dengan temannya atau rumahnya yang dekat minimal 4 orang.
Ibu akhiri pembelajaran pada kali ini. Apakah ada yang ingin disampaikan kembali atau yang belum paham? Untuk tugasnya tadi bisa diulang, Bu. Oh, iya nih dia. Tugasnya menganalisis dan mempresentasikannya untuk bentuk PowerPoint juga boleh. Tapi berarti ada 2 tugas ya, yang satu PPT, yang satu lagi video. Videonya itu tentang pukulan servis dan pukulan forehand. Bagaimana nih dia? Siap, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah gabung di Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menaati protokol kesehatan dari pemerintah yang telah dianjurkan, dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ibu, pause, pause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Siang-siang gini pelajaran olahraga. Masih semangat nggak nih? Masih, Bu. Lemes Alhamdulillah. Sekali. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Nama saya Nindya Nurliza Putri. Saya dari Universitas Negeri Semarang. Saya akan memberikan materi tentang pencaksilat di kelas 9 ini. Sebelum memulai kegiatan, hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih yang udah hadir di ruang Zoom ini. Sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ada Alia. Hadir, Bu. Lalu David. David? Nggak hadir ya? David izin, Bu. Oh iya, oke. Lalu Endiko. Hadir, Bu. Lalu Reni. Reni izin, Bu. Oke. Ijay. Iya, saya hadir, Bu. Sip. Imam. Sip. Hadir, Bu. Andika. Hadir, Bu. Terus Sach Kusuma. Ini kok dimatiin Hadir, kameranya Bu. ya? Iya, bentar. Ya, kalau bisa dinyalakan ya, anak-anak. Nah, kalau gitu kan kelihatan wajahnya semua. Oke, pada masa pandemi ini, Ibu selalu mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah, dan yang paling penting, tetap semangat belajar, walaupun kegiatan belajar masih menggunakan sistem daring, seperti ini. Dengan semangat belajar yang tinggi, kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Entah itu kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan, dan yang pastinya prestasi yang bagus akan membuat orang tua kita yang bangga pada kita. Oke, sebelum masuk materi, di sini ada atlet silat. Ada apa enggak ini? Atlet silat? Ya, ada, Bu. Oh, enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar supaya nanti kita tahu bisa menambah wawasan tentang pencaksilat, kita tahu bagaimana caranya menendang, memukul, dan sikap pasang untuk menjaga diri dari ancaman bahaya, ataupun bisa mengukir prestasi tentunya di cabang olahraga pencaksilat ini. Oke, Ibu akan melakukan share screen.
Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Yang pertama, ini kompetensi dasar yang harus kalian raih pada hari ini. Yang pertama, memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri. Lalu yang kedua, ada mempraktikkan variasi dan kombinasi spesifik gerak seni bela diri. Lalu berikutnya ada tujuan pembelajaran. Siswa itu mampu mengidentifikasi gerak spesifik belajar pencaksilat. Lalu yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan variasi kombinasi pukulan lurus dengan kuda-kuda tengah. Peserta didik mampu mendeskripsikan variasi dan kombinasi tendangan sabit dengan sikap pasang. Lalu peserta didik mampu melakukan variasi dan kombinasi pukulan lurus dengan kuda-kuda tengah dan tendangan sabit dengan sikap pasang. Oke. Jadi nanti di sini kita melakukan pengamatan gambar atau video dan Ibu akan menjelaskan secara detail. Tugas kalian itu mengamati apa yang Ibu jelaskan. Kemudian jika belum paham bisa ditanyakan. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Oke. Ini yang bersuara kok cuma satu aja nih. Yang lainnya mana? Udah jelas belum? Jelas, Bu. Jelas. Oh yes. Oke. Oke. Di sini kita akan mempelajari tentang pencaksilat, terdiri dari pengertian pencaksilat, fungsi olahraga pencaksilat, lalu ada variasi kombinasi pencaksilat. Pengertian pencaksilat. Pencaksilat merupakan jenis olahraga bela diri yang banyak digemari oleh masyarakat saat ini. Tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga banyak yang mengikuti seni bela diri ini. Pada dasarnya, teknik pencaksilat memiliki teknik dasar yang harus dikuasai. Pencaksilat merupakan seni olahraga bela diri yang berasal dari Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand. Silat adalah istilah yang dikenal secara luas di kawasan Asia Tenggara untuk menyebut seni bela diri ini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Lalu menurut ahli sejarah, pencaksilat pertama Riau pada zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, kemudian menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa. Lalu pada abad ke-16, Kerajaan Majapahit memanfaatkan pencaksilat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Unsur-unsur pencaksilat, yaitu ada unsur seni, unsur bela diri, unsur olahraga, dan unsur olah batin. Ini merupakan induk organisasi resmi pencaksilat di Indonesia adalah IPSI, yang kepanjangannya dari Ikatan Pencaksilat Indonesia. Lalu di sini ada unsur pencaksilat menurut IPSI. Yang pertama, unsur seni merupakan wujud budaya dalam kaidah gerak dan irama. Lalu yang kedua, unsur bela diri merupakan memperkuat naluri manusia untuk membela diri terhadap ancaman dan bahaya. Lalu yang ketiga unsur olahraga, yaitu kegiatan mengembangkan jasmani untuk mendapatkan kebugaran. Lalu yang keempat, unsur olah batin, merupakan pembentukan sikap dan kepribadian luhur dengan menghayati dan mengamalkan berbagai nilai dan norma. Sampai di sini paham? Anak-anak? Bu. Satu aja nih yang jawab nih. Yang lainnya belum pada paham? Halo? Sudah, Bu. Oh ya, siap. Ya, terima kasih. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya. Yaitu sikap dalam pencaksilat. Yang pertama,
Sikap merupakan dasar dari pembentukan gerak. Sikap dalam pencaksilat terdiri dari sikap berdiri, sikap duduk, sikap baring, sikap khusus, dan sikap pasang. Lanjut ke slide selanjutnya. Gerak spesifik dalam pencaksilat. Yang pertama yaitu pukulan. Pukulan merupakan serangan yang dilakukan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Terdapat beberapa macam pukulan dalam pencaksilat yaitu pukulan depan, pukulan samping, pukulan cangkal, dan pukulan melingkar. Tendangan. Tendangan merupakan serangan yang menggunakan tungkai sebagai komponen penyerangan. Terdapat beberapa macam tendangan yaitu tendangan lurus, sabit, tendangan T, dan tendangan belakang. Yang ketiga, sapuan. Sapuan merupakan salah satu teknik menjatuhkan lawan dengan menyerang kuda-kuda lawan. Lalu yang keempat, tangkisan. Merupakan suatu pembelaan dengan mengadakan kontak langsung dengan serangan lawan. Tangkisan terdiri dari tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Yang kelima, elakan. Merupakan suatu pembelaan yang dilakukan dengan cara memindahkan bagian tubuh yang menjadi sasaran serangan dengan posisi kaki yang tidak berpindah dari tempat bertumpu. Paham anak-anak sampai di sini? Ya, Bu, paham. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Lanjut ke slide selanjutnya. Fungsi pencaksilat. Oke. Yang pertama, fungsi pencaksilat. Untuk seni yaitu ditinjau dari seni yang harus mempunyai keselarasan dan keseimbangan antara wirama, wirasa, dan wiraga. Di sini Ibu mau tanya, di sini ada yang tahu apa itu wirama, wirasa, atau wiraga nggak? Siapa yang tahu di sini? Bisa searching loh anak-anak. Ada yang tahu? Kurang. Bagaimana, Saj? Oke, mungkin sinyalnya ya. Oke, di sini belum pada tahu ya, mungkin ya. Oke, Ibu akan jelaskan. Wirama itu merupakan irama atau gerakan pertama irama atau gerakan agar selaras untuk mencapai keharmonisan. Sedangkan wirasa merupakan penjiwaan, penghayatan, dan pengekspresian gerak dalam seni gerakan pencaksilat. Lalu yang terakhir yaitu wiraga, merupakan raga atau penampilan gerakan para seni pencaksilat ini. Ini bisa dilihat ya, ada contohnya nih, gambar di samping. Oke, saya lanjutkan. Fungsi kedua, fungsi pencaksilat untuk bela diri. Pencaksilat menggunakan seluruh bagian anggota tubuh dari ujung tangan, kaki, sampai kepala. Pencaksilat dapat dilakukan dengan tangan kosong dan dengan senjata. Pencaksilat tidak memerlukan senjata tertentu. Lalu, yang ketiga yaitu fungsi pencaksilat untuk pendidikan. Hasil akhir dari suatu pengajaran pencaksilat yaitu kemampuan, keterampilan, dan kemantapan dalam mempertahankan dan membela diri dari ancaman bahaya manapun. Jadi di sini banyak sekali ya fungsinya, entah itu dari prestasi kita bisa mengukir prestasi di kategori pencaksilat seni ataupun yang fight atau yang bertarung. Di sini slide selanjutnya ada variasi dan kombinasi pencaksilat. Variasi dan kombinasi pencaksilat dilakukan dengan beberapa teknik. Teknik yang baik akan mendorong seorang atlet pencaksilat untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ini merupakan contoh variasi dan kombinasi pencaksilat. Yang pertama, variasi kombinasi pukulan lurus dengan kuda-kuda tengah. Ini bisa dilihat gambarnya dulu nih, foto saya ya.
melakukan gerakan. Oke, saya jelaskan. Foto yang pertama, sikap siap dengan posisi badan tegak lurus, tangan di samping. Seperti ini, bisa dilihat. Lalu yang kedua, tangannya mengepal di samping pinggang, buka kaki kanan selebar bahu. Biasanya itu kaki kanan yang digeser untuk membentuk kuda-kuda tengah. Lalu yang ketiga, gerakan memukul kuda-kuda tengah seperti ini. Biasanya arah sasaran pukulan itu adalah ulu hati. Jadi kalau pukulan kalian kencang, lawan itu bisa KO, bisa saja KO ya. Oke, yang terakhir ini kembali ke posisi sikap awal, tetapi dengan tangan menyilang di depan dada. Seperti ini. Jelas anak-anak? Halo? Ini pada kemana ini? Jelas, Bu. Alhamdulillah kalau jelas. Oke, lanjut. Contoh variasi kombinasi kedua. Yaitu tendangan sabit dengan sikap menyamping. Ini ada ilustrasinya seperti ini. Gambar yang pertama sama, yaitu sikap awalnya tegak lurus, pandangan ke arah depan. Lalu yang kedua membentuk sikap menyamping. Begini, tangan kiri berada di depan, kemudian tangan kanan mengepal di depan dada. Lalu posisi kaki dibuka sedikit menekuk, tumpuan berada di kaki kanan. Seperti itu. Lalu ini menendang. Tangan kanannya itu berada di depan dada, kemudian tangan kiri mengepal dan melindungi kemaluan. Lalu yang terakhir ada sikap posisi terakhir, kembali ke sikap awal dengan tangan menyilang di depan dada. Seperti ini. Ibu akan memberikan video ya. Contoh. Mana sih? Sudah kelihatan belum di layar kalian? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih PPT. Sudah? Sudah. Ini mungkin contohnya ya. Sebentar. Ini pukulan lurus dengan kuda-kuda tengah. Yang pertama sikap siap seperti ini. Lalu kita membentuk kuda-kuda tengah seperti ini. Ini dari samping. Membentuk kuda-kuda tengah. Lututnya ditekuk sedikit, tangan mengepal di samping pinggang, pandangan lurus ke depan. Lalu melakukan pukulan. Pukulan sasarannya ulu hati lawan. Seperti ini. Lalu sikap akhirnya kembali posisi siap dengan tangan menyilang depan dada. Ini kombinasinya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah supaya paham. Lalu ini menuju kombinasi yang kedua, yaitu tendangan sabit. Ini sikap pasang. Seperti ini. Tangannya satu mengepal.
ini ya, bisa dilihat tangannya yang satu mengepal melindungi kemaluan, lalu yang satunya ada di depan dada, seperti ini. Sikap akhirnya seperti ini. Ini kombinasinya. Ya. Kita kembali ke PPT. Sebentar. Udah muncul PPT-nya? Halo. Ya. Udah, Pak. Saya Ibu. Udah, Bu. Oke. Kesalahan yang biasa terjadi dilakukan saat melakukan gerakan ini yaitu ketika memukul. Biasanya memukul tuh ada yang mengepal itu tidak sejajar seperti ini, tapi kebanyakan mengepal dengan posisinya itu menyamping, itu salah. Nah, harusnya sejajar. Lalu yang kedua, membentuk kuda-kuda banyak yang tidak menengkukkan lutut ya. Di situ kesalahannya. Lalu arah pukulannya yang salah. Biasanya terlalu atas atau pokoknya ke area kepala itu salah, harusnya ke area perut atau ulu hati. Itu yang buat kesalahan dari variasi kombinasi pukulan lurus dengan kuda-kuda tengah. Lalu kesalahan yang biasa dilakukan saat tendangan sabit dengan sikap menyamping itu, kesalahannya membentuk sikap pasangnya ya. Masih ada yang belum paham. Kadang tangannya keliru, yang tangan kanannya yang enggak mengepal, ada yang posisinya tangannya dua-duanya di samping pinggang, jadi itu salah. Lalu yang kedua terjadi itu biasanya menendang tapi tangan itu tidak menutupi daerah kemaluan. Itu sangat bahaya, apalagi kalau kita lagi perlombaan misalnya, perlombaan itu sangat bahaya banget itu. Apalagi kalau kita tidak memakai pelindung, itu bisa fatal itu. Lalu yang ketiga, ada cara menendangnya masih ada yang kurang betul ya. Mungkin nggak salah tapi kurang betul. Jadi gitu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, jadi intinya saya ulangi lagi. Dari teknik pencaksilat ini, sebentar kok ini nggak bisa. Pencaksilat merupakan keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Dengan beberapa fungsinya yaitu untuk seni, untuk pendidikan, untuk bela diri kalian dari ancaman mara bahaya. Dengan mempelajari semua teknik pencaksilat, kita tidak hanya mendapatkan manfaat untuk menjaga diri dari suatu bahaya saja, tetapi jika bisa mengukir prestasi melalui seni bela diri pencaksilat ini, entah itu melalui kategori seni maupun kategori bertarung atau fight. Jadi olahraga pencaksilat ini jangan sampai disalahgunakan. Misalnya kalian ada temannya yang jalan terus nyenggol sedikit, kalian nggak terima, langsung dipukuli, jangan. Karena pencaksilat ini mengajarin kita tuh ada beberapa fungsinya juga yang tadi Bu sampaikan, yaitu untuk membela diri, tapi itu dalam keadaan yang jangan sama temennya pukul-pukulan gitu, jangan ya. Dalam bahaya, benar-benar bahaya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Halo, ini pada kemana ini? Pada ngantuk ya? Belum, Bu. Oke. Nanti Ibu akan mengirimkan video, lalu kalian tugasnya ya ini ya anak-anak dicatat. Nanti bisa Ibu mengirimkan video di grup, lalu kalian bisa menganalisis video tersebut minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Ibu minta untuk presentasi, Ibu akan pilih. Jadi semua harus siap dan harus membuat. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, Siap, kalau Bu. udah jelas. Ingat ya anak-anak, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa rajin ibadah, rajin belajar, supaya suatu saat nanti cita-cita kalian itu, yang kalian inginkan itu bisa terwujud. Dan jangan lupa tetap semangat menjalani aktivitas kalian, dan patuhi protokol yang berlaku. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian di tengah pandemi seperti ini. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, silakan.